Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran Fisika itu mudah. Oke, kali ini kita akan membahas tentang pokok bahasan gerak melingkar dan sub pokok bahasan yaitu gerak melingkar berubah beraturan. Oke, untuk selanjutnya perhatikan penurunan konsep atau rumus ya dan aplikasinya ke dalam perhitungan. Oke, lanjut ke pembahasan. Nah, gerak melingkar berubah beraturan, disingkatnya GMBB. Nah, ya, kalau ada pertanyaan, apa itu gerak melingkar berubah beraturan? Nah, kalian jangan menjawab GMBB. Apalagi kalau begini, apa itu GMBB? Kalian jangan menjawab gerak melingkar berubah beraturan. Tapi ini gerak melingkar berubah beraturan atau disingkat GMBB yaitu ya. Nah, definisinya gerak dari suatu benda di mana percepatan sudutnya adalah konstan ya. Nah, ini persamaannya saya tulis begini. Nah, percepatan dengan notasi alfa yaitu perubahan kecepatan sudut tiap satuan waktu ya. Jadi nanti kalau ditulis itu seperti begini ya. Kalau ditulis lagi ya. Nah, jadi percepatan sudut itu konstan ya. Jadi nanti percepatan sudutnya adalah konstan. Nah, ini jawabannya ya. Kalau ditanyakan apa itu gerak melingkar berubah beraturan? Gerak dari suatu benda di mana percepatan sudutnya atau percepatan angulenya adalah konstan atau tetap. Itu ya. Itu jawabnya yang paling benar. Nah, berdasarkan definisi di atas, maka percepatan itu dapat diganti dengan delta omega per delta t ya. Oke, nanti di kelas 2 kalau nggak salah ya, kelas 11 ya. Nanti percepatannya itu ditulisnya begini, d omega ya. D omega dt ya. Oke, maksudnya gini, turunkan omega terhadap t gitu ya. Oke. Nah, misalkan ya, suatu saat kecepatan putaran suatu benda misalkan ya, mula-mula adalah omega 0 ya. Kemudian suatu waktu putarannya misalkan omega t ketika waktunya t ya. Nah, nanti di sini ketika T1 sama dengan misalkan 0 ya, 0, nah kecepatan sudutnya adalah omega 0. Kemudian ketika T sama dengan T-nya bebas mau 5, mau 4, mau 10, mau 100 ya, kecepatan sudutnya adalah omega T. Nah, berarti nanti di sini alfa itu ya atau percepatan sudut itu adalah kecepatan sudut akhir dikurangi kecepatan sudut awal ya. Dibagi dengan waktu akhir dikurangi waktu awal. Nah, karena di sini T1-nya atau T0-nya sama dengan 0, maka rumus ini ganti. Jadi alfa sama dengan ya kecepatan sudut akhir dikurangi kecepatan sudut awal. Nah, ada ini omega t kecepatan sudut akhir. Kalau di gerak lurus itu pt ya, kecepatan linear akhir ya atau kecepatan akhir kecepatan awal. Di sini kecepatan sudut akhir kecepatan sudut awal ya. Dibagi dengan karena T0-nya 0 ya udah tinggal per T. Nah, ini satuannya nanti radian per sekon kuadrat itu ya. Oke, itu percepatan sudut atau percepatan angular ya. Langsung berikutnya ke slide berikutnya ya. Nah, ini contoh saya. Sebuah benda melakukan gerak melingkar dengan kecepatan sudut awal 10 radian per sekon. 20 detik kemudian kecepatan ini menjadi 40. Tentukan percepatan sudut dan sudut yang ditemui. Ini ingat nih, percepatan sudut bisa dicari, tetapi untuk sudut yang ditemui saya lewat dulu ya. Ya, perhatikan. Nah, boleh langsung, boleh diketahui dulu ya. Nah, karena di sini contoh ya, contoh apa? Contoh soal, kemudian pembelajaran awal, maka gini aja. Kecepatan kecepatan sudut akhir omega t itu 40 radian per sekon. Kemudian omega 0 itu 10 radian per sekon. Nah, oke, waktunya adalah 20 sekon. Nah, pertanyaannya percepatannya berapa sih gitu ya. Nah, oke. Ganti ini berarti omega t dikurangi omega 0 dibagi dengan waktu. Nanti diperoleh bahwa omega t-nya adalah 40, kemudian omega 0-nya adalah 10. Nah, t-nya itu 20 ya. Jadi nanti diperoleh 30 per 20 ya. Nah, 30 per 20 yaitu 1,5 radian per sekon kuadrat. Itu ya.
Oke, itu soal nomor satu ya, gampang ya. Karena ini soalnya hampir mirip dengan gerak translasi atau gerak lurus. Nah, kalau gerak lurus ceritanya begini. Sebenarnya melakukan gerakan dengan kecepatan, nah tanpa disebut sudut ya, kecepatan 10 meter per detik ya. Setelah 10 detik kecepatannya menjadi, nah 40 itu kan percepatannya, tentukan jarak yang ditempuh ya. Cuman gitu, jadi beda cerita. Ya. Tapi soalnya mirip. Gitu ya. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya. Ya. Ini dibaca dulu nih oleh komputer. Ya. Ya. Nah, sekarang kecepatan sudut atau kecepatan anguler. Kita peroleh dari sini. Persamaan percepatan. Nah, yang tadi ya. Nah, kita kita ambil dari persamaan percepatan. Nah, tadi ya. Tadi bahwa percepatan ya A itu omega T dikurangi omega 0 per T. Nah, nanti ini alpha kali T berarti alpha kali T sama dengan omega T dikurangi omega 0 ya. Nah, maka omega T sama dengan omega 0 ditambah alpha kali T. Inilah yang disebut kecepatan, ya, persamaan kecepatan. Omega T kecepatan akhir, omega T omega 0, kemudian alpha ya, kemudian T. Nah, kecepatan sudut akhir ya, kecepatan kecepatan anguler, sudut ya, boleh. Sudut akhir. Nah, gitu ya. Kemudian ini kecepatan sudut awal itu ya. Oke, ini apa? Percepatan ya, akselerasi percepatan. Nah, sudut ya, atau anguler ya ingat. Oke, ini waktu. Nah, sekarang grafiknya bagaimana? Grafiknya tinggal ngambil dari gerak lurus berubah beraturan. Nah, ini grafiknya ya. Omega fungsi waktu ini. Ini suara sekarang ke kanan. Nah, ini omega, ini T. Nah, ini berarti lurus seperti ini ya. Gitu. Ya. Nah, dari data grafik kita dapat mencari berapa sih sudut yang ditempuh ya. Nah, berarti sudut yang ditempuh ya. Nah, ini itu luas grafik, maka theta sama dengan luas luas grafik ya. Oke. Luas daerah grafik tepatnya. Jadi trapesium nantinya. Oke, itu untuk kecepatan sudut ya, dan grafiknya. Ingat ya. Nah, kalau dicoba di linear ini ganti pi ya. Nah, ini A ya. Tuh, sama ya. Lanjut. Soal nomor 2. Sebenarnya melakukan gerak melingkar dengan kecepatan sudut awal 10 radian per sekon dan percepatan 4 radian per sekon, tentukan kecepatan sudut benda detik ke 10 ya. Oke. Kita bahas ya. Ini gampang sekali ya. Kalau kalian mengerti di gerak lurus ya, ini pasti gampang ya. Nah, diketahui omega 0 itu 10 radian per sekon, kemudian alfa di situ 4 radian per sekon kuadrat ya. Nah, waktunya berapa? Waktunya adalah 10 sekon. Nah, pertanyaannya tentukan kecepatan terakhir. Berapa omega T? Omega T sama dengan omega 0 ya, sorry. Omega 0 ditambah alfa kali T ya. Nah, omega 0-nya udah dapat di situ 10 ya. Ditambah alfanya adalah 4 kalikan 10. Wah, ini gede ya. 40 ditambah 10 berarti 50 radian per sekon. Gampang ya. Oke. Nah, itu untuk soal yang kedua ya, aplikasi dari persamaan kecepatan sudut atau kecepatan anguler. Oke. Oke. Nah, sekarang sudut yang ditempuh. Sudut yang ditempuh diambil dari nah, grafik kecepatan sudut yang tadi ya. Nah, kita turunkan. Kita turunkan
Ya. Nah, sudut yang ditempuh itu sama saja dengan luas grafik ya. Nah, berarti theta ya. Theta ya di sini aja, theta sama dengan ya. Theta sama dengan luas grafik ya. Luas grafik ya. Nah, oke. Nah, berarti theta di sini kebetulan itu luasnya luas trapesium setengah kali t ini t-nya ditambah ya atau dikali bukan ditambah dikali kecepatan sudut akhir ditambah kecepatan sudut awal ya. Oke. Karena kita punya rumus omega t sama dengan omega 0 ditambah alfa kali t, maka nanti omega ini ganti. Nah, ini punya rumus satu ya. Nah, theta sama dengan ini setengah t ya kurung. Nah, omega 0 ditambah alfa kali t ditambah omega 0 ya. Nah, oke. Ini setengah t kurung. Nah, ini jumlahkan ya. Jumlahkan berarti 2 omega 0 ditambah alfa kali t ya. Oke. Maka theta sama dengan nah setengah kali 2 omega 0 ya, berarti ini omega 0 t ya. Setengah t kali 2 omega. 2-nya kan coret dengan 2. Nah, ditambah setengah t kali alfa kali t, berarti setengah alfa t kuadrat ya. Ini persamaan yang kedua ya. Nah, sekarang begini ya. Dari data ini maka nanti T sama dengan nih omega T dikurangi omega 0 per alfa ya. Kan gini, ini pindah ke kiri, omega T dikurangi omega 0 dibagi alfa ya. Nah, kemudian T yang ini ganti ya. Nah, berarti di sini aja ya biar jauh. Maka theta sama dengan setengah T kurung omega T ditambah omega 0 ya. Oke. Ini theta, nah, ini setengah. Nah, T-nya ganti dengan tadi. Omega T dikurangi omega 0 dibagi dengan alfa ya. Oke. Kurung omega T ditambah omega 0 ya. Nah, ya. Ini alfa ya. 2 alfa kali theta berarti udah 2 alfa kali theta sama dengan omega T dikurangi omega 0 kurung ya. Ya, omega T dikurangi omega 0 ya. Nah, berarti kalau dikalikan ke dalam 2 alfa kali theta sama dengan omega T kuadrat ya. Persamaan kuadrat nih. Ini kali ini ya. Berarti dikurangi omega T omega 0 ya. Terus sini tar dulu. Ini ditambah bukan kurangi, ditambah ya, ditambah. Kemudian omega 0 kali omega T jadi nanti min omega 0 omega T ya. Nah, terus dikurangi omega 0 kalikan omega 0 berarti min omega 0 kuadrat. Nah, nanti diperoleh ini coret ya. Maka 2 alfa theta sama dengan omega T kuadrat dikurangi omega 0 kuadrat. Nah, nanti diperoleh persamaan yang terakhir adalah omega T kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat ditambah 2 alfa kali theta gitu ya. Nah, ini persamaan gerak melingkar untuk gerak melingkar berubah beraturan gitu ya. Oke. Oke. Nah, itu ya. Jadi theta adalah luas grafik. Nah, kemudian ada rumus lagi ya, theta sama dengan omega 0 yang ini ya, omega 0 ya. Omega 0 T ditambah setengah alfa T kuadrat. Kemudian ini omega T kuadrat ditambah sama dengan omega 0 kuadrat ditambah 2 alfa kali theta. Oke. Nah, itu persamaan gerak melingkar berubah beraturan. Oke. Sekarang kita bahas nomor 3 ya, aplikasinya. Oke. Sebuah kipas berputar dengan kecepatan awal, ini maksudnya sudut awal nih, 8 radian per sekon dan percepatan 4 radian per sekon kuadrat. Tentukan sudut putaran kipas tersebut detik ke-10. Nyatakan dalam putaran ya. Oke. Ingat ya. Satu putaran itu sama dengan 2 pi ya. 2 pi radian ya. Oke. Nah, di sini kecepatan sudut awal itu 8 radian per sekon. Sedangkan percepatannya
itu 4 radian per sekon kuadrat. Nah, kemudian waktunya di situ 20 sekon. Nah, sekarang kita cari, tentukan sudut putaran. Nah, perhatikan ya, kita cari ke sini, theta sama dengan omega 0 kali T ditambah setengah alfa kali T kuadrat ya. Omega 0-nya di situ 8, kemudian di situ waktunya 20 ya, ditambah setengah kalikan 4 kalikan 20 kuadrat ya. 20 kuadrat, kalau sudah bisa langsung aja 400. Ini cara tekan ini ya. Nah, ini berarti 160 ditambah nih 2 kali 400 ya. Oke, 800 ya. Nah, 800 ini 160 ditambah 800 ya. Berarti ini 960. Sama 960 radian. Nah, ditanyakan kan putaran. Berarti nanti satu radian itu satu putaran per 2 pi ya. Jadi tinggal 960 dibagi dengan 2 pi ya, 2 pi. Nah, nanti diperoleh begini. Berarti 480 ya. 480 per pi ya, putaran. Ingat nih, pi-nya itu bukan 180 tapi 3,14. Jadi saya tulis aja ya supaya kalian tidak salah paham ya. Nah, 3,14 putaran ya. Oke. Itu soal nomor 3. Gampang ya. Nah, sekarang soal nomor 4 ya. Soal nomor 4 ditampilkan dengan berupa grafik ya. Tuh, perhatikan, tentukan percepatan dan sudut yang ditembus benda ya. Oke. Kalau ada grafik seperti ini, maka gampang ya. Perhatikan. Pertanyaannya, tentukan percepatan. Kalau pilihan ganda, begini. Kalau pilihan ganda, 30 kurangi 10 bagi 40 ya. Berarti setengah ya. Kalau pilihan ganda ya. Oke. Nah, sekarang nomor A ya. Option A, cari percepatan sudut. Berapa? Pakai rumus ya. Berarti omega T dikurangi omega 0 per T ya. Oke, masukkan 30 dikurangi 10 dibagi 40 berapa? Ini berarti 30 berarti 20 berarti setengah ya. Setengah radian per sekon kuadrat. Ya, oke, itu. Nah, sekarang kalau ditanyakan berapa sih sudutnya? Option B ya, θ-nya berapa? Nah, θ sama dengan luas grafik ya. Luas grafik. Nah, itu berarti tinggal setengah. Nah, setengah T-nya berapa di situ? 40 ya. Setengah kali 40. Nah, jumlah garis 30 ditambah 10 ya. Oke, ini 20 kan? Nah, 20 kalikan 40. Hasilnya berapa? 800 radian. Atau kalau mau pakai putaran boleh. 800 dibagi 2 pi ya. 800 dibagi 2 pi. Hasilnya berapa? 400 per pi. Apa? Putaran ya. Oke, itu soal nomor 4 ya. Berdasarkan grafik. Ya. Next video kita akan membahas tentang aplikasi gerak melingkar. Nah, di sini kita akan membahas tentang rangkaian kaprol atau rangkaian puli atau rangkaian piringan ya. Oke. Termasuk juga nanti ada gerak sentripeta ya atau gaya sentripeta ya. Seandainya video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa like, komen, subscribe, serta share ke teman kalian supaya kita sama-sama belajar fisika terutama gerak melingkar berubah beraturan. Oke.